Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah semuanya? baik, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Jumiati. Silakan memimpin doa kita. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apakah semua sudah masuk ke dalam Zoom kita hari ini? Sudah ya, sepertinya sudah ya. Nah, Ibu harapkan selama pembelajaran Ananda itu fokus dan jangan ada melakukan hal-hal yang lain yang membuat konsentrasi Ananda itu menjadi terbagi. Baiklah, kita langsung masuk ke materi kita, ke pembelajaran kita. Jadi pada minggu lalu, Ananda semua telah mempelajari mengenai reaksi kimia. Siapa yang masih ingat mengenai reaksi kimia? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, reaksi kimia itu adalah suatu proses perubahan materi yang menghasilkan suatu zat baru yang berbeda dengan sifatnya yang sebelumnya, Bu. Jadi, reaksi kimia ini suatu materi yang menghasilkan suatu zat tapi berbeda dengan zat sebelumnya, Bu. Benar ya. Terima kasih, Jumi. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan bagaimana reaksi pembentukan dari kalium klorida? Saya, Bu. Ya, silakan. Reaksinya K+ dengan Cl-, Bu, sehingga membentuk KCl. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Levita bahwa reaksi pembentukan dari kalium klorida yaitu K+ ditambah dengan Cl- menjadi KCl. Jadi biasanya ini dinamakan dengan reaksi irreversible. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai reaksi irreversible dan reversible. Jadi kalau reaksi reversible itu biasanya terjadi dalam dua arah reaksinya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang pernah makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Tentunya pernah ya. Pasti pernah. Lalu bagaimana cara mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berkualitas? Ada yang tahu tidak? Ya, Bu. Ya, langsung Jika disampaikan. kita ingin mendapatkan buah-buah dan sayuran yang sehat, Bu, pertama kita mungkin bisa menanam sendiri karena itu pasti lebih sehat, Bu. Dan juga harus disiram dan diberikan pupuk. Nah, betul ya, dengan cara mungkin kita menanam sendiri atau disiram dan diberi pupuk. Jadi itu merupakan hubungan materi kita hari ini. Kira-kira yang tahu hubungannya dengan materi kita hari ini apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi hubungannya itu pada sektor pertanian karena sebagaimana kita tahu bahwa banyak petani menggunakan pupuk untuk mendapatkan buah dan sayur yang berkualitas seperti pupuk urea, di mana pupuk urea ini terbuat dari dalam industri menggunakan konsep kesetimbangan kimia, Bu. Ya, benar sekali. Jadi hubungannya terletak
pada pembuatan pupuknya. Jadi dalam industri pembuatannya menggunakan konsep kesetimbangan kimia. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang kesetimbangan kimia. Di mana pada materi kesetimbangan kimia ini ada beberapa indikator yang harus Ananda capai. Yang pertama, Ananda dapat menjelaskan keadaan kesetimbangan. Yang kedua, menjelaskan kesetimbangan dalam keadaan homogen. Lalu kesetimbangan dalam keadaan heterogen. Dan yang keempat, itu dapat menjelaskan kesetimbangan disosiasi dan tujuan dari pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, lalu melakukan penyelidikan sederhana dan proaktif dalam mengolah informasi. Jadi Ananda diharapkan dapat menjelaskan keadaan setimbang itu dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, lalu memiliki sikap religius, rasa ingin tahu, jujur, teliti, kreatif, disiplin, kerjasama, serta berpikir kritis. Dalam nilai diskusi, jadi Ibu akan melihat bagaimana Ananda semua berdiskusi, apakah Ananda terlibat aktif. Yang kedua, dalam presentasi, Ibu akan menilai bagaimana Ananda mempresentasikan hasil yang didapatkan dari hasil diskusi. Lalu nanti ada latihan LKPD dan penugasan nanti di akhir pembelajaran. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video dan nanti akan ada tugas untuk Ananda. Silakan diamati video dan dipahami ya. Jumiati boleh bantu Ibu untuk men-share videonya. Pernahkah kalian memasak air? Mari kita amati video penguapan air berikut ini. Air ketika dipanaskan akan mengalami perubahan fasa dari liquid menjadi gas, atau yang biasa kita kenal sebagai reaksi penguapan. Persamaan reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sebaliknya, perubahan uap air menjadi air kita sebut dengan reaksi kondensasi. Jika air dipanaskan dalam wadah tertutup, maka akan terjadi reaksi dua arah atau reaksi dapat balik, di mana air yang menguap akan kembali menjadi air. Dan kita dapat menuliskan persamaan reaksinya sebagai berikut. Nah, jadi tugas Ananda setelah melihat video, silakan dianalisis dan kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Dikerjakan secara berkelompok dengan kelompok yang sudah ada. Oke, silakan Ananda berdiskusi selama 30 menit. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang tidak mengerti? Saya Bu ingin bertanya Bu sedikit. Ya, boleh.
Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan kesetimbangan heterogen dan homogen, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen? Nah, maaf tadi Ibu lupa mengaktifkan si grupnya. Jadi nggak apa-apa, Bu. Jadi pertanyaan yang bagus ya tadi mengenai perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, kalau kesetimbangan homogen itu kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fasa. Sedangkan kesetimbangan heterogen itu kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fasa yang berbeda. Jadi fasa itu diidentikan dengan wujud atau keadaan suatu materinya. Bagaimana bisa dipahami? Nah, bisa ya? Bisa, Bu. Ada lagi Ananda yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Apakah ada contoh kesetimbangan heterogen dan homogen dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Ya, baik. Jadi contohnya itu sebenarnya banyak. Untuk campuran homogen sendiri itu ada larutan gula, larutan garam, lalu gas di udara, dan larutan air teh. Kalau campuran heterogen itu campuran yang susah untuk dicampur, itu seperti air dengan pasir, lalu air dengan minyak. Untuk contoh-contoh lainnya, Ananda bisa cari referensi lain. Nah, jadi Ananda sudah selesai berdiskusi ya. Kelompok mana yang ingin tampil terlebih dahulu? Ya, baik, kelompok 1. Jadi, Bu, persoalan. Untuk soal nomor 1 itu pengertian dan reaksi reversible dan irreversible serta contohnya yaitu menurut kelompok kami, Bu, reaksi irreversible adalah reaksi kimia yang berlangsung dalam satu arah, contohnya pemanasan air pada wadah yang terbuka, sedangkan reaksi reversible adalah reaksi kimia yang berlangsung dalam dua arah, contohnya pemanasan air dalam wadah tertutup. Sedangkan untuk soal nomor 2 itu perbedaan kesetimbangan homogen dan juga heterogen, dan kami juga sudah mendiskusikan contohnya, Bu. Dari kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan di mana fasa zat dalam reaksi itu akan sama. Contohnya itu N2 ditambah 3H2 akan menjadi 2NH3. Kemudian untuk kesetimbangan heterogen itu adalah kesetimbangan di mana fasa zat dalam reaksi berbeda, dan contohnya CaO ditambah dengan SO2 itu akan menjadi nantinya CaSO3, Bu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau sudah setuju dengan pendapat kelompok 1? Sudah setuju, Bu. Baik, jika setuju berarti benar ya yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi. Sedikit ulasan dari Ibu. Jadi untuk soal yang pertama mengenai reaksi reversible dan reaksi irreversible. Nah, reaksi reversible yaitu reaksi yang terjadi di dalam dua arah. Contohnya tadi seperti dalam video, kita memanaskan air tetapi pancinya kita tutup. Maka itu akan terjadi reaksi reversible atau terjadi dalam dua arah, di mana air yang kita panaskan itu menguap, tetapi karena kita menutup pancinya, uapan air itu mengembun kembali. Jadi itu bisa kita sebut sebagai kondensasi. Lalu yang kedua ada reaksi irreversible.
Jadi reaksi yang terjadi hanya dalam satu arah. Seperti dalam video juga, tadi dilihatkan bahwa ketika kita memanaskan air, tapi airnya tidak kita tutup, maka uap air itu lepas ke udara. Lalu untuk sedikit ulasan yang kedua, untuk soal yang kedua, yang itu menjelaskan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, pada kesetimbangan homogen itu merupakan kesetimbangan yang terjadi dalam fasa yang sama. Contohnya itu sudah disebutkan oleh teman Ananda tadi ya, yaitu sama-sama dalam fasa gas. Yang kedua, kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan yang terjadi dalam fasa yang berbeda. Jadi fasanya itu ada dua, ada solid dan gas. Sampai di sini bisa dipahami ya, Ananda semuanya? Bisa, Bu. Nah, alhamdulillah kalau bisa. Ibu rasa cukup sekian materi kita hari ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua. Silakan mengerjakan latihan yang ada pada bahan ajar yang sudah Ibu bagi dan dikumpul secepatnya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, materi kita mengenai kesetimbangan kimia. Silakan dipelajari dahulu sebelum memasuki pembelajaran. Mungkin sekian dari Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.